Tarim ada satu ulama namanya Imam Abdullah Al-Idrusil Akbar, Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrusil Akbar. Ini wali besar, Pak. Habib Abdullah ini mulai kecil sudah jadi wali. Mulai kecil sudah wali, sudah jadi orang soleh. Wahid minal masayikh, yang satu daripada orang-orang yang ahli nur, yang dia itu memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Ketika masuk ke kota Tarim, orang yang masyayikh ini, seorang guru yang ahli cahaya dalam hatinya, mereka orang-orang yang bercahaya hatinya ini menyaksikan segala sesuatu itu dengan pandangan Rabbul Alamin. Allah Rasul mengatakan dalam hadisnya, wa iyyaka wa firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati sama firasatnya orang mukmin. Kenapa? Nabi Muhammad sendiri yang bilang, Pak, mereka menyaksikan dengan cahaya Allah. Mereka menyaksikan dengan cahaya ibadah sehingga menghasilkan cahaya dari Allah Ta'ala dari buah ibadahnya. Hati yang bercahaya ini yandur binurillah, mereka menyaksikan dengan pandangan Allah, menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang-orang lainnya. Pak, saya sama jenengan ini orang Islam, alhamdulillah jadi umat Kanjeng Nabi. Saya sama sampai ini punya cahaya. Sehingga cahayanya orang mukmin ini ditutup sama Allah Ta'ala dari pandangan kita satu sama lain. Nanti kalau di akhirat baru dibongkar cahaya itu. Loh, ada orang yang di dunia ini mampu menyaksikan itu sebelum di akhirat. Loh, kok bisa menyaksikan dengan pandangan Allah? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad, bukan katanya siapa-siapa. Itu perkara gaib. Ini Kanjeng Nabi yang bilang mereka menyaksikan dengan pandangan Allah. Dari buah hatinya bersih, amalnya yang banyak, menyaksikan dengan hakikat daripada orang tadi itu. Suatu saat bila masuk ke kota Tarim, ternyata ketika masuk, baru masuk kota Tarim, di jalan-jalannya kota Tarim, geblak sen. Muridnya, pecintanya, anggota pengajiannya bengong, dilengseh guru ini si ustadz, geblak bengong, ditangeni, diusahakan supaya bangun. Sudah bangun, sudah sadar, ditanya sama muridnya, kenapa panjenengan tadi kok masuk sini, gang ini kok langsung geblak? Apa kata saya tadi itu? Bila mengatakan suftu fi syari' sabi mutahammil sab'a min aqtabil kubar wa gudu fi syari' yal'ab. Jadi saya lihat itu di jalan-jalan kota Tarim, ono arek cilik siji pelayonan, Pak. Bahasa niki pelayonan, memengan ngono. Ternyata saya lihat dia itu dalam kondisi pelayonan, dia itu sudah menyimpan dalam hatinya 7 makom kutub besar di zaman ini. 7 aulia besar ada di hatinya, magomnya yang begitu besar, tapi ditinggal pelayonan be arek iki. Bayang mal sampe. Iki dadi wali gede tapi ditinggal pelayonan. Nah, ngono, wong ku semakin get semakin santai. Sing dapati get iki sing rene kereng-kereng gak pati get nggih. Celake kandel, terus parfumnya mambu, Hajar Aswad ya. Rambutnya gondrong, tas bene 5 ngene. Waduh, cincin gambare naga mamane. Iki serem ya. Iku gak pati get, Pak. Sing get-get iku semeneng-meneng mesem-mesem kaya ikon apa-apa, tapi mereka menyimpan yang mereka ndak ungkapkan di depan orang lain. Yang mereka tampilkan hanya syariat saja, tapi batinnya tidak pernah lepas dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat itu saya geblak. Ketika ditanya siapa anak kecil itu, ternyata anak itu namanya Abdullah Al-Idrus. Wah, besar. Ini Habib, kebiasaannya beliau itu kalau kita baca di kalam Al-Imam Al-Habib Alwi Sihabuddin, kebiasaan beliau dapat derajat yang begitu tinggi itu, beliau itu kebiasaannya suka duduk di Masbala kota Tarim. Jadi tempat pembuangan sampah, kalau nyari beliau di situ sudah duduk. Sama nangis kan. Ditanya, Habib, antum ini orang hebat. Tempatnya antum pun yang pengajian, Beb. Ya, pengajian. Tapi kalau duduk sini antum. Misli ana, misli gamama li ahli Tarim. Yang kayak saya ini kelasnya sampah di kota Tarim. Bukan kelasnya ulama, saya ini kelasnya sampah. Dengan banyaknya amal, beliau menyaksikan ternyata beliau itu masih banyak kekurangan. Dengan jutaan amal yang dilakukan, masih merasa saya ini kelas sampah untuk kota Tarim. Tidak pantas saya dinisbatkan dengan orang-orang yang soleh karena banyak dosa yang saya lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau mengatakan walladhi yalumuni khairun indi minal ladina yamdahuni. Beliau mengatakan orang yang menghina saya itu lebih saya sukai daripada orang yang memuji-muji saya. Kenapa begitu, Beb? Naam. Karena ketika saya dikasih tahu kekurangan saya bisa koreksi dan itu bisa mengangkat derajat saya. Dan pujian-pujian tadi itu akan menyebabkan saya lupa diri, justru menjatuhkan saya daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan selamat oleh Ta'ala. Insyaallah orang-orang dulu tuh begitu, Pak.
Sampai Habib Abdul Haddad Sahibul Rotib itu ketika beliau akan wafat tanya, murid-muridnya tanya, Habib antum ini orang hebat, mau dikubur di mana? Habib di Tarim ini mau dikubur di mana? Kata Habib, tahta qadamin Idrus. Kalau saya meninggal dunia, taruh kepala saya di kakinya Habib Abdullah Idrus. Habib yang tadi itu Pak, yang senangannya nangis di dekat tempat sampah, yang merasa tidak punya amal. Nah itu orang hebat. Taruh kepala saya di kaki beliau. Sampai sekarang kuburnya Sahibul Rotib yang kita baca niku, kepalanya itu lurus dengan kakinya Al Habib Abdullah Idrus. Nah, semoga dapat berkahnya orang-orang soleh ya.